Halo adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di acara sekolah minggu kita di hari ini ya, di tanggal 27 Maret tahun 2022. Baik, kita akan memulai ibadah kita adik-adik. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dan juga mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, Koafer sudah menyiapkan satu pujian untuk kita bernyanyi bersama ya. Kakak ada mereka menuliskan lagu Jangan Takut. Ya, mungkin adik-adik pernah dengar. Kalau belum pernah dengar, kita akan nyanyi bersama-sama ya. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Sekali lagi. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Kalau kamu percaya, kalau kamu percaya, kamu pasti ditolong. Kalau kamu percaya, kamu pasti ditolong. Kalau kita percaya, kita pasti ditolong. Jangan kamu takut. Baik adik-adik, itulah satu pujian yang sudah kita nyanyikan. Adik-adik nanti bisa belajar kembali lagu tersebut ya adik-adik ya. Baik. Jadi kakak sudah menyiapkan firman Tuhan. Nah, temanya kakak ada tulis di depan. Adik boleh lihat. Nah, ini dia. Boleh bisa dibaca bersama-sama. Katanya adalah takut. Nah, dari ini kata yang sering kita dengar. Kata takut. Nah, seperti apa? Nanti kita akan cari tahu, adik-adik ya. Nah, sebelumnya kakak akan memberikan gambar seperti ini. Adik-adik pernah naik kapal? Pernah nggak adik-adik naik kapal gitu? Atau perahu lah misalnya, atau sampan lah, mungkin diajak oleh papa mama atau keluarga seperti ini adik-adik ya. Wah, menyenangkan ya adik-adik ya. Nah, menyenangkan sekali ya kalau berada di kapal atau di sungai, di laut. Wah, asik banget nih ya seperti ini adik-adik ya. Nah, seperti ini. Ini kalau mungkin adik-adik atau anak-anak kecil sedang bermain di tepi sungai ya, ada perahu yang menyenangkan sekali ya adik-adik ya. Nah, tapi hati-hati adik-adik ya, jangan bermain kalau bila tidak ada orang tua yang menemani berbahaya adik-adik ya. Nah, seperti ini ya, asik ya. Asik banget ya adik-adik ya, ini bermain di air. Ya, sekali lagi bermain enggak boleh bermain sendiri ya, harus ada diawasi oleh orang tua adik-adik ya. Ini adik teman-teman ini seperti sedang bermain di air. Oh, sangat asik sekali adik-adik ya. Menyenangkan adik-adik ya. Nah, tapi tapi kalau tadi ya naik perahu, naik sampan atau naik kapal ya. Tapi kalau dengan cuaca seperti ini ada badai, wah pasti yang tadi asik enak kayak kapal pasti sudah tidak menyenangkan ya, ombaknya besar, anginnya kencang ya, waduh pasti menakutkan sekali adik-adik ya. Nah ya, jadi kalau orang naik perahu atau naik kapal, kalau cuacanya seperti ini, waduh pasti sangat menakutkan ya. Mengerikan adik-adik ya. Wah, ini bisa bergoyang-goyang. Kemarin Ko Afat
ada pergi ke sebuah laut, pulau. Ko-Ahmad pergi mancing, liburan. Waduh, karena ombaknya sangat kencang, Ko-Ahmad sampai mual, mau muntah-muntah. Ternyata naik kapal tidak menyenangkan lagi kalau ombaknya sangat kuat, ya. Jadi Ko-Ahmad jadi, aduh, sangat tidak menyenangkan. Nah, seperti inilah mungkin ya adik-adik ya. Nah, lama-lama kalau begitu pasti kita apa adik-adik? Kalau ombak yang besar, angin yang kencang, ya, kalau kita berada di kapal seperti ini, pasti lama-lama kita akan takut. Ya, adik-adik ya, betul. Kita lama-lama akan takut. Nggak menyenangkan lagi. Yang tadi enak, senang, ya kan, menyenangkan. Karena ada ombak, ada angin yang kencang, ada hujan. Ya, lama-lama kita akan takut. Bagaimana ini? Nanti bisa tenggelam nih kapalnya nih. Waduh, ya adik ya. Ya, seperti itulah dia. Nah, kita akan masuk ke dalam cerita Alkitab, adik. Suatu ketika adik, Tuhan Yesus menyuruh murid-murid menyeberangi danau. Nah, jadi ceritanya tuh pada saat itu tuh setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus pada saat itu menyuruh murid-muridnya untuk menyeberangi danau untuk ke seberang. Nah, di seberang danau itu ada kota Kapernaum. Jadi Tuhan Yesus bilang, murid-murid, ya macam kan murid-muridnya ada Simon, Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, ya, ada siapa lagi? Ada Yudas, semuanya. Kalian berangkat dulu, ya, naik dulu perahu. Nanti saya akan menyusul kalian, ya. Nah, akhirnya pun murid-muridnya itu naik ke kapal dan akan pergi. Nah, Tuhan Yesusnya di mana? Tuhan Yesusnya nggak ikut, adik-adik. Tuhan Yesus masih di daratan. Jadi murid-muridnya yang pergi duluan. Tuhan Yesus sendiri berada di daratan, menyuruh murid-muridnya untuk pergi dulu ke seberang. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus pun adik-adik pergi dengan perahu. Oh ya, seperti inilah dia ya, tenang, airnya enak, jalannya pun enak ya, tidak ada ombak, tidak ada apa. Wah, nyaman ya, lancar ya, seperti ini ya. Lalu berjalannya waktu, tek 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 tok 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 tok. Nah, ternyata karena lautan atau danau yang akan dilewati itu sangat luas, adik-adik ya, hari pun mulai gelap. Nah, pada saat hari mulai gelap ini, tiba-tiba datanglah angin dan ombak. Wah, yang tadinya airnya tenang seperti ini, berubah menjadi hujan, angin, dan datang ombak. Nah, ini sedikit mengkhawatirkan, menakutkan, ya adik-adik. Wah, ternyata ombaknya semakin kencang. Yang tadi airnya tenang, berubah menjadi hujan, badai, dan wah, menakutkan sekali adik-adik ya. Menakutkan sekali ombaknya. Wah, ini bisa jungkir balik. Ini kalau aku ikut, ini udah pasti ketakutan sekali. Seperti kemarin, berapa minggu lalu aku naik perahu, naik kapal di lautan, menakutkan sekali kalau ada ombak sebesar ini. Nah, wah, bagaimana ini? Mereka saling ketakutan ya, murid-murid Tuhan Yesus di dalam kapalnya. Waduh, celaka ini, gimana ini ya? Mereka ketakutan, adik-adik ya. Nah, saat ombak yang sangat besar itu, adik-adik ya, nah itu mereka pasti butuh pertolongan, adik-adik ya. Mereka kalau tidak ditolong, bahaya ini ya. Dalam keadaan seperti ini, ombak yang besar, angin yang kencang, wah kapal mereka bisa tenggelam, adik-adik ya. Mereka butuh pertolongan. Nah, ternyata adik-adik, Tuhan Yesus menolong mereka. Nah, caranya bagaimana? Kan Tuhan Yesus kan tadi kan ada di daratan, tidak ikut mereka di dalam perahu, tidak ikut mereka dalam kapal kan. Nah, ternyata adik-adik Tuhan Yesus berjalan di atas air. Wah, kok bisa ya manusia berjalan di atas air? Kalau kita berjalan di atas air kan pasti akan jatuh. Ya nggak mungkin bisa ya berjalan ya, kecuali ikan mungkinnya berenang ya. Jadi Tuhan Yesus datang menolong mereka dengan berjalan di atas air, adik-adik ya. Nah, seperti itu ya. Nah, mereka ketakutan. Siapa tuh? Siapa itu? Kok ada orang hujan-hujan
berjalan di atas air, wah mereka ketakutan. Ini sih mungkin ya, wah mungkin hantu nih, kok bisa orang berjalan di atas air ya? Kan nggak mungkin orang bisa berjalan di atas air ya. Jadi mereka ketakutan, aduh gimana nih, gimana? Nah, tapi adik-adik, Tuhan Yesus berkata dan berjalan berteriak, "Hei, jangan takut. Ini saya, Tuhan Yesus." Wah, ya, ternyata Tuhan Yesus memberitahu mereka bahwa aku adalah Tuhan Yesus. Wah, ya adik ya. Jadi mereka pun, wah, oh Tuhan Yesus ternyata yang datang. Wah, Tuhan Yesus ternyata berjalan di atas air. Wah, ini mukjizat yang luar biasa, adik ya. Kalau zaman sekarang nggak bisa ya manusia berjalan di atas air ya. Kalau berjalan di atas air pasti akan jatuh ya, akan masuk ke dalam air ya adik ya, yang nggak bisa berenang ya seperti itu ya. Nah, Alkitab menceritakan bahwa Tuhan Yesus berjalan di atas air untuk menolong murid-muridnya ya di tengah hujan badai adik ya. Lalu di salah satu dari murid-murid Tuhan Yesus itu yang namanya Pak Petrus. Nah, Pak Petrus ini nggak percaya ya, itu Tuhan Yesus kah? Benar kah? Iya, saya Tuhan Yesus. Nah, Petrus pun murid dari Tuhan Yesus ini ingin mencoba. Oh, maksudnya apa? Dia ingin mencoba berjalan juga di atas air. Wah, ternyata si Petrus ini memang orangnya sangat berani ya. Saya mau coba juga. Kalau Tuhan Yesus benar bisa berjalan di atas air, saya juga mau ikut. Ya, Tuhan Yesus, boleh nggak saya ke sana berjalan? Silakan, kata Tuhan Yesus. Mari sini jalan. Wah, Petrus pun keluar dari perahunya dan berjalan di atas. Benar adik-adik, si Petrus ini bisa berjalan di atas air. Dia berjalan 1, 2, 3, 4. Nah, ya sedikit demi sedikit Petrus ini pun mendekati Tuhan Yesus, berjalan di atas air, adik-adik ya. Wah, hebat juga nih ya Pak Petrus ya. Nah, namun adik-adik karena Pak Petrus takut ya, karena lihat kiri kanan, ombaknya sangat besar ya, anginnya kencang, waduh ya, Pak Petrus itu mulai takut ya, mulai takut, akhirnya dia pun mulai tenggelam ya, Pak Petrus ini pun mulai tenggelam ya, waduh, ya bagaimana ini, waduh bagaimana ini ya, aduh minta ampun, nah ya. Pak Petrusnya pun hampir tenggelam ya, Lalu dia teriak, tolong, tolong Tuhan Yesus ya, aku mau tenggelam nih ya. Ya, Pak Petrus tadi yang awalnya keluar dari perahu dan berjalan mendekati Tuhan Yesus dan bisa, nah, akhirnya pun karena takut, akhirnya Pak Petrus pun mulai tenggelam ya, hampir saja ya. Nah, Tuhan Yesus menolong Pak Petrus ya, dengan singkat cerita menolong Petrus, murid-muridnya dan murid-murid lainnya, dan ombak dan cuaca, angin ribut yang di saat itu pun mulai tenang kembali ya. Wah, murid-muridnya heran dan takjub ya, kok bisa ya Tuhan Yesus berjalan di atas air dan cuaca lautan ombak pun menjadi tenang kembali, adik-adik ya. Nah, pertanyaannya adik-adik pernah merasa takut? Pernah dong ya, kakak juga pernah merasa takut. Ya, waktu kecil kakak juga takut ya, macam-macam ya. Takutnya seperti saja takut gelap ya, takut binatang ya, takut ulangan ya, mungkin ya takut belajar ya, macam-macam ya, takut lain-lainnya ya. Mungkin pernah ya dari ya pernah merasa takut ya kakak juga, semua orang juga pasti merasa takut ya, pernah merasakan takut kan adik ya. Nah, takut karena apa saja tadi ya, macam-macam ya, semua orang pasti punya rasa takut seperti kakak juga punya rasa takut ya, semua orang punya rasa yang takut ya adik-adik ya. Nah, di saat adik-adik, di saat kita takut ya, di saat kita takut seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi, yang seperti tadi, yang takut tadi, nah kalau kita merasa takut, berdoalah
minta pertolongan kepada Tuhan ya. Kalau kita merasa takut, bagaimana nih ulangan saya nih? Bagaimana nih nanti saya mau naik kelas nih? Bagaimana nih saya takut gelap nih? Ya, kita bisa minta pertolongan kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus akan segera menolong kita. Jadi seperti Pak Petrus tadi. Nah, Pak Petrus tadi kalau nggak ditolong, wah bisa tenggelam ya dia ya. Nah, berdoalah kita kepada Tuhan Yesus. Ya, kita takut apa ya? Misalnya, Tuhan Yesus, saya nih takut gelap. Ya, Tuhan Yesus tolong saya dong, ya kan, jaga saya. Bisa aja seperti itu ya, berdoanya ya seperti itu. Ya, adik-adik ya. Nah, kita berdoa ya, meminta bantuan pertolongan kepada Tuhan Yesus. Adik-adik ya. Ya. Nah, Tuhan Yesus akan menolong kita semuanya, adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus juga akan bersama-sama dengan kita, adik-adik ya. Baik adik-adik, kakak ada ayat hafalan. Ayat hafalan sudah kakak siapkan. Ya, ini kita baca bersama-sama ayat hafalannya. Ayat hafalannya kita baca. Nah, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka. Jadi adik-adik baca juga ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, Tuhan Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya, tenang, jangan takut. Ada saya, maksudnya seperti itu ya. Di mana? Di Matius pasal 14 ayat 27. Ya, adik-adik ya, ini ayat hafalannya atau ayat emasnya, adik-adik boleh baca kembali, boleh ingat kembali. Jangan takut, Tuhan Yesus akan menolong kita ya, adik-adik ya. Baik adik-adik, kakak ada siapkan kuis atau pertanyaan. Nah, seperti ini, adik-adik boleh ingat, mencatat, sebutkan. Nah, sebutkan, adik-adik boleh nanti catat di kertas, ya sebutkan, boleh juga adik ucapkan. Ya, jadi kakak adik-adik langsung ucapkan aja, kalau sulit menulisnya. Ya, boleh diucapkan, boleh dituliskan. Kalau yang sudah kelas besar, harusnya ditulis ya. Sebutkan, apa saja yang adik-adik takutkan. Ya, contoh, mungkin takut gelap, mungkin takut binatang, mungkin takut apalagi takut yang lain-lainnya, takut belajar, nah macam-macam ya. Boleh adik-adik tuliskan di kertas, ya dikatakan, diucapkan juga boleh, direkam ya. Nah nanti di bawahnya tuliskan dan katakan, aku tidak takut lagi. Misalnya ya, aku takut gelap. Aku tidak takut lagi. Ya, seperti itu tulisannya adik-adik ya. Nah, tulis berapa aja boleh. Misalnya, saya takut lapar. Saya tidak takut lagi. Ya, bercanda ya. Macam-macam. Boleh ya kakak adik-adik tulis. Boleh banyak, boleh sedikit. Ya, yang penting ada ditulis ya. Ada. Saya takut pergi sendirian. Saya tidak takut lagi. Ya, seperti itu ya. Berapa tuliskan dan kirimkan ke grup sekolah minggu kita, adik ya. Boleh dituliskan, dikirimkan. Nah, kakak nanti akan undi, ya akan undi jawabannya. Siapa yang mendapatkan hadiah? Hadiah ya, kakak akan siapkan hadiah untuk adik-adik yang mendapatkan apa istilahnya undian ya, tapi jawab dulu dong ya, jawab dulu ya. Nah, kakak ulangi lagi, boleh adik-adik tuliskan apa yang adik takutkan. Nah, tadi kakak bilang contoh, saya takut gelap. Nah, lalu tulis di bawah lagi, saya tidak takut lagi. Ya, seperti itu ya. Contoh ya, ini contoh ya. Adik-adik boleh yang lain misalnya. Misalnya, saya takut belajar. Saya tidak takut lagi. Nah, boleh seperti itu. Dan lain-lainnya. Boleh tanya papa dan mama. Baik adik-adik, sampai di sini ya sekolah minggu kita, adik-adik. Sampai di sini kita akan menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami supaya kami tidak takut lagi. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Baik adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Kita akan berjumpa lagi di sekolah minggu yang berikutnya adik-adik. Semoga di suatu saat nanti kita bisa berkumpul di gereja dan beribadah bersama-sama bertatap wajah adik-adik ya, secara langsung. Adik-adik, sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.